Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah maling gantung. Ini merupakan katanya sih kisah nyata ya teman-teman. Ceritanya ditulis oleh The Visual Kei. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya, mari kita langsung saja menuju kisahnya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan selalu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Kali ini aku akan membagikan sebuah cerita, satu peristiwa nyata yang terjadi di kampungku sendiri. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tahun 1970. Peristiwa ini selalu diceritakan orang-orang tua dari generasi ke generasi. Hingga saat aku lahir di tahun 90-an, kisah maling gantung masih menjadi topik horor yang selalu diceritakan ibuku kepadaku. Suatu sore sepulangnya aku dari pengajian asar, aku pulang ke rumah dengan basah kuyup karena hujan deras disertai petir. Membuatku takut tentunya, dan aku pun berlari menuju rumah. Tidak peduli dengan hujan dan petir menggelegar, pokoknya saat itu aku ingin berada di rumah. Sampailah aku di rumah. Loh, kamu ini bukannya neduh dulu? Udah tahu hujan begini malah nekat pulang? Udah sana ganti baju? Ucap ibu. Aku langsung ke belakang dan lekas mengambil baju di kamar. Setelah itu aku rebahan di kasur. Terasa hangat sekali saat itu. Di luar masih hujan deras dengan petir menyambar tanpa henti. Dan tidak lama mati lampu disertai kilatan petir yang sangat menggelegar. Sontak saja aku berteriak memanggil nama ibu. Ibu, Do, sini, saut ibu memanggilku. Iya bu, ucapku. Dengan kondisi gelap aku meraba-raba menuju ruang tamu. Di sana ibu, bapak, serta adik dan kakakku sedang berkumpul dan kemudian, sini, duduk sama ibu. Aku pun duduk di dekat ibu. Ibu memberiku segelas teh hangat dan menyodorkan singkong goreng kepadaku. Suasana ketika itu begitu hangat sekali. Obrolan ibu dan juga bapak mengenai urusan orang dewasa membuatku bingung saat itu. Tapi makin lama, obrolan mereka semakin mengarah pada hal mistis atau horor. Seketika, aku menjadi serius mendengarkan cerita demi cerita yang ibu dan bapak bicarakan. Dan satu cerita yang membuatku benar-benar ketakutan saat ibu menceritakan tentang maling gantung. Begini ceritanya. Pada tahun 70-an, di daerahku sempat geger karena aksi pencurian dan teror pocong. Beberapa kampung di sekitar kampungku terdapat beberapa rumah yang menjadi korban pencurian. Anehnya, pencuri itu menggasak semua barang-barang yang ada di rumah korbannya. Bahkan, hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan unggas bisa dicurinya tanpa ketahuan warga. Suatu ketika, ada warga kampung sebelah kehilangan sapi. Semua sapi yang dipelihara 11 ekor semuanya ludes. Pada saat itu, si pemilik sapi merasa aneh karena di kandang sapi miliknya tiba-tiba hening. Kandang tersebut berada di samping rumahnya. Dia pun membuka jendela kamar untuk sekedar mengecek kondisi kandang. Dan betapa kagetnya si bapak itu melihat kandang sapinya kosong. Padahal saat itu baru jam 9 malam. Bahkan warung di sekitar rumahnya masih belum tutup. Lain hal dengan yang dialami oleh seorang warga di kampungku. Beberapa hari setelah kejadian maling sapi itu di kampung sebelah. Di kampungku justru terjadi teror pocong yang dialami Pak Gandhi. Pak Gandhi memiliki sebuah warung yang rutinitasnya menjaga warung dari sore sampai tengah malam. Biasanya Pak Gandhi menutup warungnya jam 12 malam, kadang bablas sampai subuh kalau ada orang yang menemaninya main catur. Suatu malam, Pak Gandhi sedang menjaga warung sekitar jam 11 malam dengan suasana hujan ringan yang seharian itu tidak berhenti, membuat udara semakin dingin malam itu. Karena merasa kedinginan dan suntuk tanpa teman, Pak Gandhi berniat menutup warungnya saat itu juga. Dan ketika Pak Gandhi menutup gaplok, susunan papan untuk warung. Dari kejauhan, Pak Gandhi ini melihat seorang berdiri di bawah tiang listrik berjarak sekitar 10 meter dari warungnya.
Namun Pak Gandhi tidak bisa melihat dengan jelas karena malam itu sedang turun kabut. Pak Gandhi pikir itu hanya orang yang mau ronda, karena biasanya peronda suka memukul-mukul tiang listrik ketika jam 12 malam. Lantas Pak Gandhi melanjutkan pekerjaannya untuk menutup warung. Namun ketika Pak Gandhi sudah hampir selesai menutup gaplok, tiba-tiba dia mencium bau kapur barus dan kembang. Lah, kok bau mayit anyar sih? Mungkin seperti itulah gumam dalam hati Pak Gandhi. Dan tidak berselang lama Pak Gandhi mendengar suara di belakangnya. Bruk! Suara seperti nangka jatuh ke tanah. Seketika saja Pak Gandhi menoleh ke belakang. Di sana Pak Gandhi melihat sosok pocong tinggi besar sekitar 3 meter darinya. Pak Gandhi sempat memperhatikan dari bawah sampai atas. Pak Gandhi pikir itu temannya yang iseng. Namun setelah Pak Gandhi memperhatikan, kaki pocong itu tidak menyentuh tanah. Saat itulah Pak Gandhi terjatuh karena merasa lemas, dan Pak Gandhi sempat melihat kepala pocong itu mengangguk. Hingga akhirnya Pak Gandhi pingsan di depan warungnya dan belum sempat memasang gaplok terakhir. Lalu kemudian, untungnya jam 12 malam Pak Gandhi ini dibangunkan oleh beberapa pemuda yang sedang ronda malam itu. Dan Pak Gandhi langsung menceritakan apa yang dialaminya. Tentu saja ketika Pak Gandhi masuk ke dalam warung, betapa kagetnya dia melihat satu persatu telur ayam hancur seperti kejatuhan benda berat. Dan saat Pak Gandhi melihat laci uang di etalasenya terbuka, semua uang hasil penjualan hari itu hilang semua tanpa tersisa. 1 bulan kejadian itu berlalu, namun di kampung sebelah masih ada kejadian maling dan teror pocong. Hingga pada suatu hari, ada kejadian maling kotak amal di musola kampung sebelah. Siang itu warga kampung sebelah berlarian mengejar maling tersebut dan sempat tertangkap warga, namun anehnya tubuh pelaku maling itu sangat sulit disentuh seperti licin. Bahkan sempat dijerat dengan tali dan berhasil diikat. Namun lagi-lagi maling tersebut dengan mudah meloloskan diri, padahal kaki dan juga tangannya sudah diikat. Hingga akhirnya maling tersebut berhasil melarikan diri tanpa jejak. Siang itu, tetua kampung sebelah meminta bantuan seorang sesepuh di kampungku. Mereka kemudian menceritakan kronologi kejadian tersebut. Dan menurut sesepuh di kampungku, pelaku tersebut bukan orang sembarangan. Ya, dan pelaku tersebut pada akhirnya ada kaitannya dengan sosok pocong yang sempat ditemui Pak Gandhi waktu itu. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk mengadakan pengajian khusus bertujuan untuk meminta perlindungan Allah. Tepat pada malam Jumat, berkumpullah para warga kampungku di masjid. Dan dihadiri juga oleh beberapa warga desa sebelah. Ibuku yang pada saat itu masih remaja juga ikut hadir di pengajian tersebut. Dibacakanlah surat Yasin bersama-sama, dan anehnya malam itu yang mulanya cerah, banyak bintang-bintang tiba-tiba. Angin kencang itu benar-benar datang. Petir menyambar dan turunlah hujan yang sangat deras sekali. Hingga pada akhirnya jam 10 malam acara pun selesai. Saat itu beberapa orang berkata, dan kebetulan didengar oleh ibuku, dan mereka berkata, biasanya kalau udah diajiin begini, pelaku maling akan mengalami 2 hal. Yang pertama, hidayah bisa bertobat, yang fatal bisa mati akhirnya. Kalau si maling bersekutu dengan setan, begitulah selentingan yang ibuku dengar. Singkat ceritanya, 2 hari kemudian di kampungku gembar dan juga heboh. Karena ada penemuan mayat yang tergantung di atas pohon randu atau pohon kapuk. Pagi itu seorang petani hendak menggarap sawahnya, dan ketika hendak istirahat dan bersandar di pohon randu, di sana dia merasa kepalanya itu kejatuhan air. Diperiksalah rambutnya yang terasa kena tetesan air itu, dan pada saat tangannya mengusap rambut, dia melihat darah. Lalu sontak saja dia mendongak ke atas. Di sanalah dia melihat sesosok mayat laki-laki menggantung di dahan pohon randu. Seutas tambang melilit lehernya. Mayat itu kemudian bergelantungan dan sesekali terhempas ke kanan kiri terbawa angin. Dengan lidah yang menjulur sangat panjang seperti ditarik keluar, dan mata melotot meneteskan darah. Mayat itu seperti menangis darah, dan darah itulah yang menetes mengenai kepala si petani tersebut. Lantas petani itu lari dan berteriak di tengah kampung, "Ada mayat gantung! Ada mayat gantung!" Namun si petani masih syok dan tidak bisa menceritakan detailnya.
Seketika saja warga di kampungku berlarian menuju sawah untuk menyaksikan mayat yang tergantung tersebut. Termasuk ibuku juga ada di sana melihat langsung penemuan mayat tersebut. Lalu dengan gotong royong warga pun menurunkan mayat itu dan keanehan pun muncul. Saat mayat tersebut sudah diturunkan dan tergeletak di mempatang sawah, tiba-tiba saja entah dari mana asalnya puluhan ular hitam muncul dan mendekati mayat itu. Dan beberapa ekor ular itu berkali-kali mematuk sosok mayat itu. Warga sontak saja lari menjauh. Semakin ramai saat itu karena warga kampung sebelah pun ikut berdatangan ke sawah yang berada di kampungku. Dan salah satu orang berteriak, "Nah, itu dia maling yang kemarin kita kejar." Dan orang itu pun mengeluarkan golok hendak menghampiri mayat tersebut dan dia berkata, "Dicacak si aku aing." Tapi sepuh di kampungku itu datang dan melarang orang yang hendak menebas mayat itu. Entah dengan doa apa yang dibaca oleh sesepuh, ular-ular yang tadinya itu mengerumuni mayat tersebut tiba-tiba berlarian ke semak-semak. Setelah itu, dibawalah mayat itu ke balai desa yang terletak dekat dengan rumah ibuku. Di sana mayat tersebut terlihat sudah kaku dan warna kulitnya membiru. Tapi anehnya, mata mayat itu masih mengeluarkan darah segar. Dan setelah dicari identitasnya, diketahuilah pelaku maling tersebut berasal dari desa lain yang tidak jauh dari desaku. Hingga akhirnya ada pihak dari desa tersebut menjemput mayat itu dan akan diurus pemakamannya di desa itu. Selesai sudah hari itu. Namun 3 hari setelah kejadian tersebut, di kampungku ini tiba-tiba mencekam dengan rumor teror cepeo dan juga pocong. Cepeo adalah urban legend di daerahku, yaitu sosok pocong merah berlidah panjang, kain kafan yang merah karena darah dan hawa nafsu yang jahat. Lidah panjang karena menyekutukan Allah semasa hidup. Itu adalah sosok Cepeo. Dan sosok Cepeo yang meneror di kampungku saat itu selalu didampingi oleh sosok pocong yang sebelumnya meneror Pak Gandhi di warungnya. Teror pertama terjadi di kampung sebelah selama 7 malam. Kampung yang pernah kemalingan sapi itu dan kotak amal musola. Kejadian pertama saat itu ketika ada sebuah pertunjukan jaipong. Sekitar jam 11 malam, warga berkumpul di sebuah lapangan menyaksikan jaipong tersebut. Beberapa orang penari yang tengah asik menari-nari tiba-tiba saja berlari menjauhi tempat pentas itu. Disusul teriakan para pemain musik, mereka berteriak Cepeo. Dan seketika penonton panik saat itu ketika mereka menoleh ke belakang, tepatnya ke arah kebun. Di sanalah rupanya tengah berdiri sosok Cepeo melayang-layang di atas permukaan tanah. Berhamburan semua orang menjauhi area lapangan tersebut. Dan lebih mengerikannya lagi, saat sosok pocong merah itu melayang lebih tinggi dan mengejar orang-orang, malam itu semua rumah dikunci rapat-rapat dan teror Cepeo tidak berhenti malam itu juga. Hampir semua pintu rumah warga di kampung itu seperti didobrak-dobrak. Brak, brak. Dan ada juga yang rumahnya dikelilingi dengan suara lompatan dan suara seperti meludahi rumahnya. Di keesokan paginya, ramailah perbincangan warga soal teror Cepeo malam itu. Dan rumah yang diludahi itu menjadi bau bangkai. Hingga satu keluarga itu mengungsi ke kampungku karena tidak kuat dengan bau bangkai di rumahnya. Dari situlah kabar menyebar ke seluruh desa hingga kecamatan. Teror Cepeo dan juga pocong di kampung sebelah masih berlanjut hingga 1 minggu. Di desa itu sudah tidak ada lagi aktivitas malam di luar rumah. Bahkan tidak ada yang berani pergi ke masjid untuk sholat isya. Mereka kemudian mengunci pintu rumahnya. Tidak ada lagi anak-anak yang pergi mengaji di masjid selepas maghrib. Setelah 7 malam berlalu, teror pocong merah itu yang berada di kampung itu hilang dengan sendirinya. Dan ternyata teror itu belum berhenti, malah justru pindah ke kampung-kampung lain. Dengan gangguan serupa dan berlangsung selama 7 malam juga, hingga akhirnya sosok pocong merah meneror kampungku juga, dan keluarga ibuku mengalami teror tersebut. Kejadian ini diceritakan ibu padaku. Saat itu di kampungku sedang ada acara hajatan. Yang menikah saat itu masih keluarga dari ibuku.
Ibuku pada saat itu membantu di dapur untuk memasak. Keanehan pertama terjadi di dapur. Menjelang maghrib, nasi yang baru saja matang tiba-tiba berair dan menjadi basi. Hingga mereka yang bertugas di dapur termasuk ibuku berulang-ulang kali memasak nasi, namun tetap saja begitu. Nasi yang baru diangkat selalu basi dan juga berair. Tidak hanya nasi, daging yang belum diolah tiba-tiba saja berbau busuk dan membiru, padahal daging tersebut masih segar. Bahkan olahan daging yang sudah tersaji untuk tamu undangan pun ikut basi hingga dikerumuni oleh lalat hijau. Datanglah yang punya hajatan ke dapur menanyakan kenapa masakan yang tersaji di depan bisa cepat basi. Di sana yang bekerja di dapur pun kebingungan, lebih bingung lagi yang punya hajat karena melihat nasi dan juga daging di dapur sudah busuk semuanya. Di tengah kepanikan di dapur, terdengar keributan di depan. Para tamu undangan saat itu menjerit hingga mereka berhamburan meninggalkan lokasi. Dan rupanya si pengantin saat itu kerasukan. Sepasang mempelai tersebut yang awalnya duduk di pelaminan tiba-tiba berdiri kaku dengan tangan bersedekap seperti orang mati. Ibuku sendiri menyaksikan hal tersebut secara langsung. Sepasang pengantin itu berjalan keluar dan dikejar oleh beberapa orang di sana. Namun anehnya mereka tidak bisa mengejar pengantin tersebut. Mereka merasa seperti berat untuk melangkahkan kaki. Hingga akhirnya sepasang pengantin tersebut memasuki area persawahan. Lalu kemudian warga masih tetap mengikutinya dari belakang. Ternyata sepasang pengantin itu berhenti di bawah pohon randu yang pernah dipakai si pelaku maling untuk gantung diri. Setibanya di pohon randu, pengantin tersebut terjatuh dan pingsan, dan warga yang mengikuti mereka sudah bisa berjalan cepat, bahkan berlari seperti biasa. Dibawalah pengantin itu kembali ke rumahnya, dan acara pesta atau hajatan malam itu menjadi kacau. Menurut ibuku, kejadian malam itu benar-benar sangat mencekam. Hingga pada akhirnya begini, setelah beberapa kali terjadi teror cepeo di kampungku atau Pocong Merah itu, direncanakanlah acara ruatan kampung di malam Jumat dilakukan di masjid oleh beberapa tetua di kampungku, dan ada juga warga yang hadir termasuk ibuku. Setelah ruatan selesai di malam Jumat itu, ada salah satu orang yang mengajukan untuk menebang pohon randu itu. Setelah mengajukan usul, orang tersebut tiba-tiba kerasukan dan berteriak, "Siapa saja yang berani menebang rumahku, pasti akan mati." Setelah ruatan itu, kondisi kampungku kembali tenang seperti biasa. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian ada kejadian beberapa anak yang sedang bermain layangan di persawahan pada sore hari. Sekitar 6 orang anak saat itu dikabarkan tidak pulang hingga larut malam. Orang tua mereka mencari-cari hingga sampai pagi lagi, namun tidak juga diketemukan. Bahkan sampai 2 hari masih dilakukan pencarian hingga akhirnya banyak rumor yang mengatakan bahwa anak tersebut diculik oleh wewe gombel dan sebagainya. Tapi sesepuh di kampungku yakin bahwa anak-anak tersebut masih ada dan berada di area sawah itu. Dan setelah dilakukan ritual khusus di sawah tersebut, pada malam hari benar saja terlihat anak-anak itu sedang asik bermain layangan. Sontak saja orang tua mereka menangis memanggil anak-anak mereka. Dibawalah anak-anak tersebut kembali ke kampung, dan ketika ditanya oleh orang-orang apa yang terjadi, kenapa mereka tidak pulang selama hampir 3 hari, anak-anak tersebut malah kebingungan, dan mereka menjawab mereka itu hanya main layangan beberapa jam saja di sawah. Bahkan azan asar pun belum mereka dengar. Anak-anak itu masih merasa berada di hari yang sama dalam suasana sore hari saat itu. Dan ketika sesepuh kampung mengusap wajah mereka, di sanalah mereka baru sadar bahwa saat itu sudah malam, dan mereka merasa lelah dan perut yang sangat kelaparan. Bagaimana tidak merasa lapar? Hampir 3 hari mereka hilang dan asik main layangan. Ini gila sih menurutku. Hampir 3 hari mereka hilang, anak-anak itu hanya merasakan main beberapa jam saja. Padahal pada akhirnya pohon randu itu hancur terkena sambaran petir. Dulu ada mitos bahwa petir selalu mengejar nenek Jarkoni, digambarkan sosok iblis yang berlari dan bersembunyi di dalam pohon-pohon tinggi saat ada petir. Itu hanya mitos sepertinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur akan cerita yang saya bacakan. Dan cerita ini merupakan datangnya dari narasumber. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisah-kisah dan cerita-cerita selanjutnya, makanya kalian harus tetap subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Karena itu akan membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Banyak sekali pembelajaran ya teman-teman yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya, sisi yang baiknya, dan kemudian melupakan sisi yang buruknya ya teman-teman. Jangan lupa, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Nantinya saya akan bacakan di kolom deskripsi video kali ini dan dibacakan di channel ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Semoga cerita ini bisa menghibur dan juga memberikan wawasan untuk kalian semua ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.